Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagai malam pertama saya datang ke masjid ini Rotul Jannah untuk mengisi kajian tema kita tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Pelajaran ini sangat penting sekali karena Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang kisah para nabi-nabi, para rasul-rasul, agar kita menempuh jejak jalan mereka, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang baik, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing, sampai kepada kita, yaitu diutus kepada kita seorang Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah kepada kita, merupakan kasih sayang Allah kepada kita, Bapak Ibu, Allah mengutus Rasul-Rasul ini mengajarkan kepada umat manusia syariat yang mulia. Inti daripada dakwah para nabi, para rasul adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan melarang berbuat kesyirikan. Ini adalah inti dakwah semua para nabi, para rasul, agar manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jumlah nabi dan para rasul itu banyak sekali. Karena sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya war rusul?" Berapa jumlah para nabi dan rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, jumlah nabi yaitu berapa? 124.000. Jumlah rasul 313. Banyak sekali hadirin sekalian. Sebagian mereka diceritakan oleh Allah SWT kisah-kisahnya. Ada yang secara detail, ada yang secara global saja, secara garis besar saja. Kebanyakan mereka tidak diceritakan oleh Allah kisah mereka. Ya. Dan dari para nabi dan para rasul itu yang diceritakan, yang sampai kepada kita paling tidak 25 nabi dan rasul saja. Ya, jadi 25 nabi dan rasul itu bukan merupakan pembatasan. Kalau ditanya berapa jumlah nabi dan rasul, 25, keliru. Ya, nabi itu banyak sekali. 124.000. Kemudian rasul berapa? 313. Ya. Dari semuanya itu yang diceritakan dalam Al-Quran dan Hadis bisa kita dapatkan kisahnya 25. Ya, 25 saja. Dari 25 itu dipilih oleh Allah yang terbaik, yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ada 5 yang terbaik, yaitu pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, dan Nabi Nuh. 5 ini adalah Nabi Ulul Azmi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ujian yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi ini. Dari 5 nabi dipilih yang terbaik lagi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dari 2 ini yang terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikatakan Imamul Anbiya war Rusul, pemimpin para nabi dan para rasul. Hadirin sekalian. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali kisah para nabi, tapi tidak diceritakan secara detail. Ya, karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab berisi syariat Allah, hukum-hukum. Ada kisah nabi, kisah para rasul, tapi tidak semuanya. Ya, ada juga selain nabi, mungkin orang saleh, hamba Allah yang saleh seperti Luqman, seperti Maryam, ya seperti Zulkarnain, raja yang saleh, ya orang yang kuat. Diceritakan dalam Al-Quran tapi tidak detail, ya di mana tempat tinggalnya, kapan lahirnya. Tidak perlu itu karena Al-Quran sekali lagi bukan kitab sejarah. Ya, diceritakan secara umum agar iman kita kepada hal yang gaib semakin kuat. Tapi kalau diceritakan secara lengkap, di samping nanti harus bukunya tebel, ya kan? Sampai tanggal lahirnya, masa kecilnya, masa remajanya, masa tuahnya, perjuangannya, tidak bisa. Kalau setiap para nabi itu banyak sekali kisahnya, ya kan? Tidak secara lengkap. Ya, hanya garis besar saja. Agar keimanan kita terhadap hal yang gaib ini itu semakin kuat. Ini pentingnya kita beriman kepada yang gaib. Gaib dalam arti yang memang belum pernah kita lihat, tapi kita pernah dengar ceritanya pada masa lalu. Gaib dalam arti kisah-kisah yang akan datang, ciri-ciri hari kiamat itu gaib. Seperti surga dan neraka itu gaib. Tapi kita harus imani bahwa surga dan neraka itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan nabi dan para rasul. Ya, terakhir nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasulah ba'dahu. Tidak ada nabi lagi dan rasul lagi setelah beliau. Kalau ada hari ini ada yang mengaku diangkat oleh nabi, dikasih ilham wahyu, dia nabi dan rasul, maka dia dajjal, dia pendusta. Dia apa? Pendusta. Sudah selesai wahyu dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan Al-Quran itu menceritakan kisah para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah yang bisa kita ambil pelajaran, idah ususud da'wah ilallah, ingin menjelaskan apa pokok dan inti dakwah para rasul-rasul ini. Pokoknya apa? Dasarnya apa? Ya. Wa bayan usul syara'i allati bu'itsa biha kullu nabi, dan menjelaskan syariat-syariat Allah yang dibawa oleh para nabi-nabi itu, yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Kecuali Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua kaum, orang Arab maupun non-Arab. Kalau dulu nabi-nabi yang diutus itu kepada bangsanya masing-masing. Misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Tidak berlaku kepada selain Bani Israel. Walaupun misalnya ajaran Nabi Isa alaihissalam, Isa membawa Injil. Injil ini khusus untuk Bani Israel. Tidak boleh untuk bangsa yang lain. Ya, kalau hari ini misalnya ada orang pakai Injil, bukan orang Bani Israel, salah. Karena apa? Karena Nabi Isa pernah memerintahkan kepada murid-muridnya, ajarkan Injil kepada Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Ya, bukan untuk orang Arab, hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa melarang murid-muridnya mengajarkan kitab Injil kepada selain Bani Israel. Ya. Begitu juga Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Memang Bani Israel ini di antara sekian para nabi yang paling banyak memang ke Bani Israel. Ya, sungguh cintanya Allah kepada Bani Israel sebetulnya banyak sekali, hadirin sekalian. Tapi tadi itu
akhlak Bani Israel tidak baik. Suka membunuh para nabi, ya, suka membenci para nabi. Nabi-nabi yang membawa syariat Islam ini diusir. Bahkan ada yang ditangkap, ada yang disembelih, bayangkan. Ya, ada yang dikejar-kejar. Pokoknya nggak suka. Kenapa? Mereka itu ingin hidup seenaknya saja. Ya, merubah-rubah kitab suci. Pokoknya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu, dibunuh, dikejar-kejar Nabi ini. Itu akhlak dari Bani Israel, hadirin sekalian. Ya, makanya mereka dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah dimanapun mereka berada. Ya, ini guna hadirin sekalian mempelajari kisah para nabi. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh lapisan manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Risalahnya universal, alamiah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam. Tidak hanya itu, syariat Nabi Muhammad berlaku kepada bangsa jin sekalipun. Ya, manusia dan jin harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mereka dianggap kafir dan mendapatkan azab di neraka Jahannam. Ya, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi ini tidak hanya untuk orang Arab saja, tapi bangsa Arab juga. Semuanya dari timur dan barat harus mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan tidak boleh mengikuti syariat Nabi Isa, Injil, bawa Taurat, tidak boleh. Ya, kenapa? Hadirin sekalian, karena itu syariat sudah selesai. Ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi Injil maupun apa? Kitab Taurat tidak berlaku lagi. Itu dulu pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa. Ya, nabi-nabi dari Bani Israel. Sekarang tidak. Sekarang Quran. Maka siapapun yang tidak beriman dengan Quran, kalau dia mati, mati kafir. Ya, dia akan masuk neraka Jahannam selama-lamanya. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu punya syafaat uzmah, syafaat kubro, syafaat besar yang akan membela umatnya nanti pada hari kiamat, agar umatnya bisa masuk surga. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disuruh mengikuti ajarannya. Disuruh mengikuti apa? Ajarannya. Apa yang dilarang oleh Nabi kita jauhi, apa yang diperintahkan kita kerjakan. Mudah. Siapapun yang mengikuti syariat Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat. Yang tidak mengikuti syafaat sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad, tidak mendapatkan syafaat. Hadirin sekalian, itu cara kita supaya dapat mendapatkan syafaat apa? Nabi Muhammad. Ikuti ajarannya. Ikuti apa? Ajarannya. Nah, bagaimana kita tahu ajarannya? Ya belajar. Harus belajar. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi. Ikuti ini aja sudah. Ya, kalau yang lainnya nanti dulu. Kalau sesuai dengan Quran hadis kita terima. Kalau enggak, enggak usah kita terima. Pedomannya Quran dan apa? Hadis Nabi. Parameternya itu, Bapak Ibu. Ini disebut dengan ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam itu apa? Al-Quran dan apa? Hadis Nabi. Itu ilmu. Kalau kita belajar ilmu agama Islam dari pikiran kita, tidak usah didengarkan. Saya ngomong masalah Islam, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak usah didengarkan. Buat apa? Ya, karena inti daripada ilmu agama Islam itu qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul. Tidak bisa menurut saya, menurut kami, menurut akal saya, menurut hemat saya. Tidak. Ini agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, kata Nabi, kamu lebih tahu. Masalah agama harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, buat apa Nabi diutus kalau nggak diikuti? Hadirin sekalian, Nabi Muhammad diutus untuk diikuti syariatnya. Ya, jangan ikuti syariat-syariat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul menceritakan dalam Al-Qur'an rasul-rasul dan nabi-nabi ini lebih khusus untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Ya, dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Itulah kabar-kabar gaib ya Muhammad yang kami kabarkan kepadamu. Ya, ghaib di sini maksudnya kisah-kisah yang
belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi Muhammad ini senang, gembira. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini diuji oleh Allah dengan tantangan yang luar biasa yang dihadapi kaumnya. Kaumnya tidak mau beriman. Orang Makkah itu orang yang sangat keras, orang Arab sangat keras sekali waktu itu, menolak untuk menerima Islam ini. Ya, yang masuk Islam sedikit, yang menolak banyak. Bahkan yang masuk Islam itu disakiti, ditangkap hidup-hidup, dibantai, disiksa. Ada yang dipukul kepalanya sampai buta seperti Zenira. Bilal diseret ya ke padang pasir, tidak pakai baju sampai berdarah-darah kulitnya, kemudian ditaruh batu besar di dadahnya. Ya, Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya Yasir dan ibunya atau istrinya Yasir dibantai. Ya, susah. Nabi sedih sekali. Nabi juga ditaruh kotoran binatang ketika sujud di Ka'bah, seperti itu. Nah, kemudian Allah memberikan kisah-kisah para nabi ini agar menghibur Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Yang diuji ya Muhammad bukan kamu saja, gitu maksudnya. Sudah berlalu nabi-nabi sebelum kamu diuji. Mereka diuji juga. Nabi Ibrahim diuji, disuruh menyembelih siapa? Anaknya, bayangkan. Ya, Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Bayangkan. Ya, mau dibunuh, dimasukkan sumur mulai kecil, dijual di pasar budak, diuji dengan wanita. Yang diuji bukan kamu saja ya Muhammad. Sebelumnya sudah diuji juga nabi-nabi. Nah, itu semakin kuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Nah, itu tujuannya Allah memberikan kisah para nabi-nabi, khususnya agar bisa menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga idhar sidqul Muhammad fi da'watihi bima akhbara bihi an ahwal al-madin ghair al-qurun wal ajyal, abr al-qurun wal ajyal. Di sini ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an berupa kisah-kisah ini merupakan mukjizat. Hadirin sekalian, Nabi ingin menampakkan bahwa dia ini jujur, bahwa ini bukan kisah fiktif. Ya, kisah fiktif, kisah nyata pernah terjadi pada umat manusia. Tapi kan ada kita ini suka kisah-kisah fiktif. Memang kisah legenda ya. Cerita-cerita apa? Legenda dibuat-buat. Ya, nggak tahu benar apa tidak. Misalnya kisah wayang ya. Ada yang nyata, ada yang apa? Fiktif ya, seperti itu. Ya. Kalau apa yang dikatakan oleh Nabi ini betul-betul nyata, pernah terjadi pada umat manusia. Nabi-nabi Rasul itu nyata, pernah ada. Ya. Nah, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, memberikan kisah para nabi dan para rasul. Pelajaran berikutnya adalah agar kita ini mengetahui bagaimana kisah ahli kitab. Ahli kitab ini dikutuk oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah karena mereka itu suka ingkar kepada nabi-nabi mereka. Jangan sampai kita seperti ahli kitab, Yahudi Nasrani, jangan sampai seperti itu. Kita harus menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling. Ya, Allah menceritakan bagaimana orang Yahudi dikutuk jadi kera dan apa? Babi. Kan ada dalam surah Al-Baqarah itu ya kan. Maksudnya ini pelajaran, jangan sampai kita seperti mereka. Ya, terlalu melawan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ya, begitu juga hadirin sekalian, kisah para nabi dan umatnya ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an agar kita ini memahami bagaimana kaum-kaum yang pernah diazab oleh Allah. Ketika nabi-nabi ini berdakwah, ditolak dakwahnya. Tidak mau mengikuti para nabi. Mereka mengikuti syaitan, mereka mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Tidak dapat pengikut, bayangkan. Tidak dapat pengikut. Pengikutnya itu, sebagian ulama mengatakan paling banyak 80 orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan pengikutnya 70 orang. Sebagian ahli sejarah pengikut Nabi Nuh itu cuma 12 orang. 950 tahun.
Bukan Nabi Nuh ini bodoh dalam berdakwah, tidak. Setiap nabi itu orang pilihan, cerdas, bahasanya fasih, ya badannya bagus, itu pilihan-pilihan. Jadi Nabi Nuh sudah berdakwah dengan segala cara yang baik, baik itu saat mereka sendirian datang oleh Nabi Nuh, di saat mereka lagi berkumpul datang oleh Nabi Nuh, di saat mereka lagi di rumah, di warung, misalnya bahasa kita, datang oleh Nabi Nuh, diajak sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terang-terangan sembunyi-sembunyi sudah, tapi mereka nggak dapat hidayah. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi yang pengikutnya nggak ada sama sekali, ada nabi yang pengikutnya banyak seperti Nabi Musa, ada nabi yang pengikutnya lebih dari Nabi Musa, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para ustadz, para dai, ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya berapa? Sedikit. Sama dengan para nabi. Ya, nabi itu begitu, sama dengan dai. Ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman, dikasih kekayaan luar biasa. Nabi Sulaiman kalau ingin apa, ngomong, merintahkan sama jin, ya jin cari mutiara, cari berlian, dicarikan. Hadirin, kalau enggak disiksa sama Allah jin ini. Kalau membantah perintah siapa? Nabi Sulaiman. Ya, bayangkan, tukang-tukangnya dari jin. Nabi Sulaiman, nabi yang paling terkaya. Ada yang nabi jadi raja seperti Nabi Dawud. Ada nabi yang diuji oleh Allah dalam hidupnya seperti Nabi siapa? Hah? Nabi Yakub, Nabi Ayub. Bayangkan, diuji. Semua anaknya habis mati. Semua hartanya ludes. Kena penyakit sampai tidak bisa berdiri. Nabi Ayub, makanya dikatakan sabar Ayub. Sabar apa? Ayub. Ya, sampai julukan seperti itu. Ada nabi yang diuji dengan peperangan, dengan macam-macam. Begitu juga para dai. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berhasil dakwanya, ada yang diusir, kan begitu. Sama kedudukannya sama nabi. Ya, ada yang dai yang sakit-sakitan aja diuji. Hadirin sekalian, tinggal bagaimana dia ikhlas atau tidak. Nah itu, ya. Nah, di antara tujuan Allah mengutus para nabi ini adalah hikmah bagi kita. Ada kaum-kaum itu tidak menerima dakwah Nabi. Misalnya Nabi Nuh, akhirnya diazab oleh Allah dengan banjir bandang yang luar biasa, banjir taufan. Tidak pernah Allah marah kecuali saat itu, di mana seluruh makhluk hidup di muka bumi mati semuanya. Banjirnya melebihi gunung, bahkan 15 meter lagi dari puncak gunung yang paling tertinggi di dunia, kena semuanya. Air di langit, air di bumi keluar semuanya. Perintah dari Allah. Bayangkan, habis. Kecuali yang selamat, yang menaiki kapalnya siapa? Nabi Nuh. Maka dikatakan Safinatun Najah. Kapalnya Nabi Nuh dikatakan apa? Safinatun Najah, kapal keselamatan. Ya, kalau kita mengikuti kapalnya Nabi Nuh, kita akan selamat. Isinya tauhid, isinya iman. Semuanya mati, hatta binatang darat mati semuanya. Kecuali binatang yang menaiki kapalnya apa? Nabi Nuh. Selamat hidup lagi. Hadirin sekalian. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Syirik ini bahaya sekali. Ya, dosa besar yang paling besar. Allah marah terhadap orang yang berbuat syirik. Hati-hati. Ya, maka di antara tugas para nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya Nabi Hud di daerah Yaman, perbatasan dengan Oman, namanya kaum Ad, diazab oleh Allah sama. Karena apa? Tidak patuh sama nabi mereka, diolok-olok nabi mereka itu. Tidak suka dengan nabi mereka. Ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum diazab oleh Allah. Bahkan diangkat itu negerinya ke langit, kemudian dibanting dalam kecepatan yang tinggi. Ya, kaumnya siapa? Nabi Lut. Ya, karena mereka berbuat sodomi. Laki-laki suka sama laki-laki. Di daerah namanya Sadum.
Sa'dum ini sekarang di daerah Laut Mati, Bahrul Mayyit. Itu tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Kampungnya Nabi Lut, namanya Laut Mati. Kenapa? Ketika dibanting itu menjadi lautan. Dan dikatakan laut mati karena nggak ada kehidupan di sana. Ikan pun tidak ada. Makanya ketika orang nyemplung, balik lagi. Kadar garamnya apa? Tinggi. Ya, itu laut yang paling beda di dunia sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin ke sana, tur gitu ya, bisa dilihat. Nyemplung, belum nggak tenggelam, muncul lagi. Kadar garamnya itu tinggi. Di sana dulu ada kota, namanya kota Sadum, tempatnya kaumnya Nabi yang diazab oleh Allah karena mereka berbuat perbuatan yang sangat keji. Ya, dibalikkan negeri mereka oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Nabi dan keluarganya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kisah. Begitu juga pribadi-pribadi yang kufur seperti Firaun, Qarun, disiksa sama Allah, ditenggelamkan ke dasar lautan, di Laut Merah. Karena apa? Karena kufur, karena syirik. Ya, ini pentingnya kita belajar kisah para Nabi hadirin sekalian. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita seperti apa mereka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini sebelum kita bercerita secara panjang lebar, kita mulai dulu adalah apa? Awal makhlukat. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, karena hadis-hadisnya banyak, emang yang sahih banyak. Sebagian mereka, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Arsh. Dan ini pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur. Yang kedua adalah Al-Qalam. Yang ketiga adalah Al-Ma. Al-Ma itu apa? Air. Ya. Dalilnya ada juga masing-masing punya pendapat hadirin sekalian. Misalnya dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan hadis ini sahih kata Syekh Albani. Nabi mengatakan, Inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama kali diciptakan Allah Al-Qalam. Karena Rasul mengatakan, Inna awal, sungguhnya pertama dari makhluk yang diciptakan Allah itu Al-Qalam. Faqalallah, kemudian Allah mengatakan kepada Al-Qalam, Ya Qalam, uktub, wahai Qalam, tulislah. Jadi kolam ini gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Apakah kolam seperti kita ini, pensil ini, pena, atau dia makhluk memang kita nggak tahu. Yang jelas kolam ini bisa bicara. Bedanya kolam kita ini, kolam itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Pensil atau pena. Kalau pena ini kan nggak bisa bicara, ya kan? Benda mati. Kalau orang bicara sama pena, dianggap gila. Lu mulai gila orang ini. Ya, pena diajak bicara kan gitu. Tapi bagi Allah tidak ada benda mati. Bagi Allah kalau disuruh bicara, bicara. Walaupun batu. Allah perintahkan batu bicara, bicara. Allah perintahkan pohon bicara, bicara. Ya seperti itu. Kalau bagi Allah tidak ada benda mati. Kalau kita ya batu benda mati. Orang ngomong sama batu kira-kira apa? Bapak Ibu? Gila. Batu diajak ngomong udah mulai gila orang. Kan gitu. Tapi kalau Allah perintahkan ngomong-ngomong. Seperti kolam ini. Allah mengatakan, Ya qalam uktub, tulis. Ya Rabbi, ma aktub. Wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Uktub maqadir kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis segala sesuatu takdir-takdir sampai hari kiamat. Tulis. Maka ditulis oleh Al-Qalam. Semua takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Semuanya. Lahirnya manusia, jatuhnya, daun, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Takdir. Tapi takdir rahasia Allah. Nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah apa?
arsh. Ya, dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kataballahu maqal al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ardi 50,000 sana wa qala arshuhu 'alal ma." Allah Subhanahu wa taala telah menulis ya melalui qalam takdir seluruh makhluk-makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Dan sebelumnya Allah sudah menciptakan arsy. Dan arsy-nya di bawahnya itu ada air. Di bawah arsy itu ada apa? Air. Air apa? Lautan. Di atas lautan lepas. Di atas. Wallahu a'lam. Bukan lautan di dunia ya. Kita tahunya kan lautan di mana? Dunia. Di atas sana ya sebelum arsy ada lautan luas dan arsy makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu arsy, akbar makhlukat, dan Allah masih di atasnya, jauh. Allah masih di atas arsy. Hadirin sekalian. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa dalam surat Tuhan. Allah itu berada di atas arsy, masih jauh. Tapi Allah melihat kita, Allah dekat dengan kita, ilmunya, rahmatnya, kecepatannya. Zatnya Allah di atas arsy, sebagaimana Allah dan Rasulnya katakan sendiri seperti itu keterangan. Ya. Ada juga yang mengatakan pertama kali makhluk al-ma. Ini berapa pendapat? Seperti ada orang Yaman namanya Abu Ruzain. Abu Ruzain datang, ya Rasulullah, kita datang dari Yaman ingin belajar ya Rasulullah. Kita ingin tanya, apa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya dikatakan di sini Abu Ruzain secara lengkapnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Ruzain ini sama kelompoknya dari Yaman datang. Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla yakhluqul khalqahu? Di mana Tuhan kita Allah sebelum menciptakan makhluknya? Sebelum ada arsy, sebelum ada semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan penting. Kan gitu ya. Maka Nabi mengatakan kana fi ama. Ma tahta hawa wa ma fawqahu hawa. Allah itu ada pada ama ini kekosongan, tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atasnya, bawahnya tidak ada kecuali hawa. Hawa itu mungkin udara atau apa kita nggak tahu. Pokoknya kosong sama sekali. Wa khalaqa arsyahu 'alal ma'. Allah menciptakan arsy-nya di atas air. Dari hadis ini para ulama mengatakan berarti air dulu, baru kemudian apa? Arsy. Yang jelas memang Al-Quran tidak menyebutkan, tapi hadis menyebutkan. Tapi perbedaan panjang dengan para ulama, kita tidak usah terlalu keras dalam masalah ini. Yang jelas tiga makhluk itu pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsy atau al-qalam atau apa? Al-ma. Ya. Kemudian Allah baru menciptakan langit dan bumi. Menciptakan apa? Langit dan bumi. Dalam Al-Quran diciptakan penciptaan langit 2 hari, penciptaan bumi 2 hari, dan penciptaan isinya 2 hari. Jadi semuanya berapa? 6 hari, 6 ayyam. Mudah bagi Allah. Kenapa harus 6 hari? Bukankah Allah mengatakan kun fayakun? Bisa, betul. Allah bisa menciptakan kun fayakun. Tapi ada 6 hari, ada 2 hari, ada sekian hari. Di sini Allah ingin mengajarkan tentang tahapan dalam bekerja. Orang itu bekerja tidak langsung. Ya, kita diajari oleh Allah. Orang rumah tangga itu awalnya kan nggak punya apa-apa. Setelah itu beli tanah, bangun rumah, beli kulkas, beli apa? Kan begitu. Diajarkan bertahap hidup ini. Ini ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, hidup kita ini bertahap. Awalnya anak-anak, kemudian apa? Kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati, kan gitu. Bertahap. Tidak bisa seorang anak lahir alim langsung, tidak bisa. Belajar dulu, kan begitu. La yuladu tifl aliman. Nggak mungkin anak kita dilahirkan dalam keadaan alim, harus belajar dulu. Seperti itu. Ya, jadi itu kehendak Allah.
mau menciptakan 6 hari, mau langsung, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis dhaif atau sahih, ya para ulama mengatakan karena jalannya banyak sekali. Dalam hadis Bukhari Muslim juga meriwayatkan, dan Imam Baihaqi dan yang lain juga meriwayatkan, Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, waktu itu Abu Hurairah mengatakan, tiba-tiba Rasulullah mengambil pundakku, memegang pundakku atau tanganku, kemudian mengatakan, Innallaha khalaqa turbah yaumus sabt. Sesungguhnya Allah menciptakan tanah itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yaumul ahad. Kemudian setelah itu Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Kemudian wa khalaqa syajar yaumul isnin. Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumul thulatsa. Dan Allah menciptakan makruh, hal-hal yang dibenci seperti penyakit, bakteri, apa itu pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumul arbi'a. Kemudian Allah menciptakan cahaya pada hari apa? Rabu. Wa bassa fiha dawab yaumul khamis. Dan Allah menciptakan binatang dan menyebarkannya di muka bumi ini pada hari apa? Kamis. Wa khalaqa Adam yaumul jumu'ah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam pada hari apa? Jumat. Akhirul khalqi khaliq. Akhir makhluk yang diciptakan, Adam, manusia. Kapan itu? Fi akhir saat min saat yaumil jumu'ah. Pada hari terakhir dari hari Jumat. Min bainal asr ila maghrib. Ila ghurubis syams. Antara asar sampai apa? Terbenamnya matahari, sampai maghrib. Ya, ini diceritakan oleh Rasul dalam riwayat, hadirin sekalian. Jadi Nabi Adam alaihissalam, manusia, bapaknya manusia, akhir makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah sudah menciptakan semuanya. Akhir makhluk manusia, yaitu Adam. Wa Adam khalaqahu min turab. Dan Adam diciptakan dari apa? Tanah. Ada secara jelasnya, awalnya tanah yang tin itu tanah yang lembek, dikasih air menjadi tin, dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibiarkan sama beberapa hari atau beberapa waktu dalam keadaan seperti patung begitu, kosong, ya, seperti patung yang kosong. Makanya Adam itu seperti Nabi Musa, coklat-coklatan begitu. Ya, Nabi Adam, dan kisahnya diceritakan sekitar 25 surat dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Tapi hebatnya Nabi Adam ini, pertama adalah kelebihannya, innallaha khalaqahu biyadih. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Tangan jangan samakan dengan makhluk, tidak boleh. Tangan ya tangan, cuma jangan ada pikiran apa? Seperti apa? Makhluk, lah, nggak boleh. Tapi tidak boleh kita ingkari tangan itu, nggak boleh kita ingkari tangan. Artinya tangan ya tangan, tidak boleh kita takwilkan tangan itu kekuasaan atau apa, tidak boleh. Tangan ya tangan. Ya. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan apa? Makhluk. Dan itu hal yang wajar. Ya. Walaupun tangan, tapi beda, makhluk aja beda. Tangan manusia dengan gajah beda enggak? Kaki manusia dengan kaki gajah beda enggak? Tapi kaki tetap kaki. Enggak boleh kita katakan kaki manusia itu bukan kaki. Maksudnya itu enggak bisa. Kaki ya kaki, tangan ya tangan. Cuma beda. Begitu juga Allah SWT. Hadirin sekalian. Jangan kita bayang-bayangkan, oh seperti tangannya fulan. Lah, enggak boleh. Itu hebatnya Nabi Adam. Kemudian hebatnya Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sendiri yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Gurunya itu Allah. Allah mengajar Nabi Adam seluruh nama-nama. Nama-nama apa itu? Nama binatang, hadza at-tayr, hadzi bihar, hadza asy-syar, hadza kada wa kada. Nama benda, nama
burung, nama binatang, nama laut, gunung-gunung, semua diajarkan. Sehingga Adam ini insan alim, manusia yang pandai. Di sini kita, umat Islam juga, para ulama membantah teori Darwin yang mengatakan manusia itu seperti apa? Kera, dari kera. Lah, ini dusta. Lah, bukan dari kera. Mungkin ditemukan Darwin itu orang Yahudi yang dikutuk itu mungkin. Dikutuk jadi apa? Kera. Ditemukan fosilnya kayak kera. Ya seorang Yahudi yang dari kera itu, ya yang dikutuk itu keturunan babi dan kera memang. Hadirin sekalian. Tapi kalau Adam lah, Adam ini bukan seperti kera. Ya kera itu kan nggak pakai baju, tidak berbudaya, tidak pinter ya kan. Tapi Adam awal penciptaan alim. Begitu ketika turun alim, udah diajar Allah muqaddimat, ilmu pembuka, bagaimana menanam, bagaimana ini, bagaimana, udah diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'lamun nas. Ada orang punya guru, itu guru saya itu, ustadz ini, profesor ini bangga, ya kan? Apalagi gurunya itu jadi bangga sebagai murid. Itu guru saya, dosen saya kan begitu, bangga. Apalagi dia jadi orang penting. Muridnya ikut bangga enggak? Terus bagaimana Anda kalau gurunya itu Allah? Nabi Adam itu gurunya siapa? Allah. Makanya sebelum menciptakan Adam, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika berkata Tuhanmu kepada malaikat-malaikat, "Wahai para malaikat, aku akan jadikan di dunia ini khalifah." Apa itu khalifah? Hah? Khalifah itu artinya alladzi yakhluf, yang menggantikan satu sama lain. Itu maksudnya khalifah. Ada mati, ganti yang lain. Pemimpin mati, ganti pemimpin yang lainnya. Ini mati, ganti yang lainnya. Saling mengganti satu sama lain. Itu arti khalifah. Kalau khalifah, pemimpin, manusia jadi khalifah di muka bumi sebagai pemimpin, tidak mungkin. Ya, karena al-khalifah sungguhnya Allah. Tidak mungkin manusia mengatur bumi. Mampu tidak manusia mengatur bumi? Menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan apa? Pohon-pohonan mampu? Lah, manusia yang mengatur di antara manusia saja. Bisa. Tapi mengatur bumi? Bisa manusia mengatur bumi? Tidak, Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih rezeki binatang di bumi, ikan-ikan mampu manusia? Lah. Manusia bukan hakikat khalifah. Al-khalifah huwa Allah. Itu banyak orang salah. Manusia khalifah di muka bumi ini maksudnya apa? Menguasai? Lah, menguasai apa manusia? Bisa ngasih makanan kepada burung-burung, semut, ikan-ikan di laut bisa? Menurunkan hujan bisa? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Allah. Khalifah di sini maksudnya yang memimpin di antara sesama manusia sendiri. Bukan khalifah fil ard, khalifah di muka bumi secara luas. Lah, Allah sebagai khalifah. Itu artinya khalifah di sini maksudnya yang mengganti satu sama lain. Kemudian para malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Malaikat sempat protes, "Ya Allah, apakah Engkau menciptakan makhluk hanya menjadikan mereka saling menumpahkan darah satu sama lain?" Maka malaikat mengatakan, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Padahal kami ini selalu memuji kamu ya Allah dan mensucikan kamu. Kurang apa kita ini? Kok kamu menciptakan makhluk yang baru yang hanya merusak di muka bumi ini? Kenapa malaikat seperti ini? Apakah malaikat membantah Allah? Tidak. Malaikat dengan ilmunya yang terbatas. Ya kata Ibnu Umar juga yang lainnya. Jadi sebelum penciptaan manusia 2000 tahun, Allah sudah menciptakan jin, menyebarkan jin di muka bumi. Dan mereka itu saling bunuh-membunuh satu sama lain. Fa'arsallahu junudan minal malaika. Kemudian Allah mengutus tentara dari para malaikat memerangi jin-jin yang buat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka sebagian terbunuh, sebagian lari, tinggal di pulau-pulau di lautan. Makanya tempatnya iblis di mana? Lautan, pulau-pulau lautan, di lautan juga.
tempatnya jin, markasnya, Bapak Ibu. Itu yang dipakai oleh malaikat. Gak taunya manusia lebih baik daripada jin. Bahkan lebih baik daripada malaikat. Kalau dia bertakwa, maka sungguh sangat heran manusia minta bantuan sama jin, itu sangat heran. Ya, padahal manusia lebih mulia daripada apa? Jin. Seperti itu. Azannya, Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita lanjutkan sampai sini aja ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.